Tuan Gobok sedang berjalan-jalan di taman mengamati matahari terbenam. Sambil menikmati pemandangan yang indah, ia merenung. Seberapa jauh ya kira-kira jarak bumi ke matahari? Berbekal rasa penasaran, ia mengecek Google untuk mendapatkan informasi. Ternyata, jarak matahari ke bumi berubah-ubah, tergantung posisi bumi dengan matahari. Namun, meski berubah-ubah, ia mendapatkan informasi bahwa ada jarak terdekat dan terjauh bumi dari matahari. Jarak terdekat bumi ke matahari yang disebut dengan titik perihelion adalah 147 juta kilometer, sedangkan jarak terjauhnya yang disebut dengan aphelion adalah 152 juta kilometer. Bilangan yang sungguh panjang. Jika ia diminta menulis bilangan yang panjang itu, dia pasti merasa sangat malas. Ia mulai berpikir lagi, apa tidak ada cara yang lebih singkat untuk menuliskannya ya? Setelah mencari beberapa saat, akhirnya ia menemukan jawaban. Jarak 147 juta kilometer bisa ditulis 147 juta kilometer. Atau jika hanya ingin menggunakan angka, bisa ditulis 1,47 kali 10 pangkat 8 kilometer. Wah, menarik! Tuan Gobok mencari tahu lebih banyak. Ia menemukan bahwa 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 6 kali bisa juga ditulis 5 pangkat 6. Jika 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 16 kali bisa ditulis 5 pangkat 16. Wah, lumayan menghemat tenaga untuk menulis. Tuan Gobok terlarut dalam informasi ini. Jadi ia mencari tahu, apa sih artinya pangkat? Menurut definisi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut dengan basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen atau pangkat. Bentuk umum dari perpangkatan adalah sebagai berikut. Dengan n adalah bilangan yang selalu positif. Pada uraian tadi, 5 pangkat 16, 5 disebut basis, dan 16 disebut eksponen atau pangkat. Bagaimana dengan 7 pangkat 3? Dapatkah kamu menemukan mana basis dan mana eksponennya? Ya, basisnya adalah 7, eksponennya adalah 3. Bilangan berpangkat 7 pangkat 3 jika dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang menjadi 7 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 7. Sedangkan perkalian berulang 9 dikalikan dengan 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 9 jika dinyatakan dalam perpangkatan menjadi 9 pangkat 6. 9-nya ada 6. Menarik. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya seperti Tuan Gobok? Pagi telah tiba. Waktunya Tuan Gobok untuk mencari tahu hal baru. Kali ini, ia masih meneruskan penyelidikannya tentang bilangan berpangkat. Ia menemukan sebuah permasalahan, yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, hasilnya berapa ya? Jika kita menggunakan definisi perpangkatan, 2 pangkat 3 adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2, yaitu 8. Sedangkan 2 pangkat 2 adalah 2 dikalikan dengan 2, yaitu 4. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 menghasilkan 32. Ada fakta menarik yang Tuan Gobok dapat dari permasalahan ini. Jika diuraikan, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 menghasilkan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Perhatikan banyaknya angka 2. Angka 2 ada sebanyak 5 kali. Sesuai dengan definisi perpangkatan, 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 5 kali bisa ditulis 2 pangkat 5. Kamu bisa memperhatikan pangkat-pangkat yang ada pada bilangan eksponen berbasis 2 ini. 5 bisa dihasilkan dari 3 ditambah 2. Tuan Gobok mencoba lagi. 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 4. 3 dikalikan dengan 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 3. 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 9 kali.
5 tambah 4 sama dengan 9. Menarik. Dari fakta ini dapat disimpulkan sebuah sifat perkalian dua perpangkatan dengan basis sama, yaitu bentuk umumnya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Jika basisnya berbeda, tidak akan berlaku. Atau jika perpangkatannya berbasis sama tapi bukan perkalian, tidak berlaku juga. Sekarang bagaimana jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan? Misalkan 2 pangkat 2 pangkat 3. Sesuai dengan definisi perpangkatan, 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Bentuk ini menghasilkan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 6 kali. 2 kali 3 sama dengan 6. Dari fakta ini dapat disimpulkan sebuah sifat perpangkatan yang dipangkatkan, yaitu A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Bagaimana jika basisnya berbeda namun pangkatnya sama? Nah, khusus untuk kasus ini berlaku sifat A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Misal, ada soal 6 pangkat 2. 6 bisa ditulis 2 dikalikan dengan 3. Jadi menghasilkan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Atau bisa juga berlaku kebalikan. Misalkan 7 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Menghasilkan 7 kali 2 sama dengan 14. 14 pangkat 4. Ada juga nih sifat yang berlaku dalam pembagian perpangkatan. Bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M kurang N. Contohnya, 7 pangkat 10 dibagi dengan 7 pangkat 9. Wah, jika ini diuraikan satu persatu dan dicari nilainya terlebih dahulu, akan memakan waktu yang sangat lama. Jika menggunakan sifat, kita bisa mengerjakannya dengan 7 pangkat 10 dibagi dengan 7 pangkat 9 menghasilkan 7 pangkat 10 kurang 9 sama dengan 7. Satu lagi, ada sifat tentang perpangkatan pada pecahan. Bentuk umumnya adalah A per B pangkat N menghasilkan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 1 per 7 pangkat 2 menghasilkan 1 pangkat 2 per 7 pangkat 2 sama dengan 1 per 49. Ya, pagi-pagi sekali Tuan Gobok dibantu dengan kalian menemukan banyak fakta-fakta baru tentang sifat perpangkatan. Jangan kapok mendampingi Tuan Gobok ya. Masih ingat dengan definisi bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat A pangkat N adalah bentuk perkalian berulang A sebanyak N kali. Kita lihat contoh ini ya. A pangkat 4 sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak 4 kali. A pangkat 3 sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak 3 kali. A pangkat 2 sama dengan A dikalikan dengan A. A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. A pangkat 1 sama dengan A. Hanya 1 A-nya. A pangkat 0 berarti tidak ada A, yaitu sama dengan 1. A pangkat 0 merupakan identitas perpangkatan. Jadi apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 pun 1. Bagaimana dengan A pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, A pangkat negatif 3, dan A berpangkat negatif lain? Kalian tentu ingat, lawan dari negatif adalah positif. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi, pangkat negatif adalah lawan dari pangkat positif. Jika bentuk pangkat positif adalah perkalian berulang, maka pangkat negatif adalah pembagian berulang. Ingat, lawan dari perkalian adalah pembagian. Kita lihat contoh agar lebih jelas ya. A pangkat negatif 1 ditulis 1 dibagi A. Ditulis 1 per A. A pangkat negatif 2 ditulis 1 bagi A bagi A. Ditulis 1 per A kali A. A pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi A bagi A bagi A. Ditulis 1 per A kali A kali A. Perpangkatan negatif memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Yang kedua,
A per B dipangkatkan dengan negatif M sama dengan B per A pangkat M. Pecahannya dibalik ya. Masih ingat dengan sifat A pangkat M tambah N? Jika bentuk itu menghasilkan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka bentuk A pangkat M dikurangi N menghasilkan A pangkat M per A pangkat N. Contoh, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut ini. 3 pangkat negatif 4. Ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Sama dengan 1 per 81. 5 per 2 pangkat negatif 3. Menurut sifat perpangkatan tadi, 5 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 per 5 pangkat 3. 2 per 5 dikalikan dengan 2 per 5 dikalikan dengan 2 per 5, menghasilkan 8 per 125. Tentukan hasil operasi berikut ini. A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 2 per A pangkat negatif 2 dikalikan dengan B pangkat 3. Menghasilkan A pangkat 3 dikurangi dengan negatif 2 dikalikan dengan B pangkat 2 dikurangi 3. Tanda bagi menjadi tanda kurang di pangkat. Menghasilkan A pangkat 5 B pangkat negatif 1. Pangkat negatif ditulis di bawah per. Tanda negatifnya hilang. Jadi bentuknya menjadi A pangkat 5 per B. Contoh lain lagi ya, agar paham. 8 dikalikan dengan P pangkat negatif 1 dikalikan dengan Q pangkat 2. Dibagi dengan 12 kali P pangkat 2 Q pangkat negatif 5. Menghasilkan 8 per 12 dikali P pangkat negatif 1 kurang 2 dikalikan dengan Q pangkat 2 kurang negatif 5. Sama dengan 8 per 12 dikalikan dengan P pangkat negatif 3 dikalikan dengan Q pangkat 7. Pangkat negatif ditulis di bawah per. Tanda negatifnya hilang. Menghasilkan 8 Q pangkat 7 per 12 kali P pangkat 3. Pernahkah kalian mendengar istilah kelipatan suatu bilangan? Misal, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, kelipatan dari 3 dan 4 memiliki bilangan yang sama, yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, bilangan yang sama ini disebut dengan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Biasanya kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, untuk menentukan kapan beberapa orang bertemu lagi di suatu tempat. Contoh soalnya, Adi, Kuni, dan Dina berenang di kolam renang yang sama. Adi berenang setiap 2 hari sekali, Kuni berenang setiap 3 hari sekali, sedangkan Dina berenang setiap 4 hari sekali. Mereka mulai berenang bersama-sama pada tanggal 1 Agustus. Tanggal berapa mereka akan bertemu kembali ya? Nah, pada permasalahan ini, Adi berenang setiap 2 hari sekali. Maka dia akan ada di kolam renang di hari kedua, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya setelah pertemuan mereka yang pertama. Kuni berenang setiap 3 hari sekali, maka Kuni akan ada di kolam renang di hari ketiga, 6, 9, 12, dan seterusnya setelah pertemuan mereka yang pertama. Sedangkan Dina berenang setiap 4 hari sekali, maka Dina akan ada di kolam renang di hari ke-4, 8, 12, 16, dan seterusnya setelah pertemuan mereka yang pertama. Kapan mereka akan bertemu lagi? Kita bisa menentukannya dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari ketiga bilangan tersebut, yaitu 12. Maka mereka akan bertemu lagi di hari ke-12, tepatnya pada tanggal 13 Agustus. Kemudian ada juga istilah faktor. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh, faktor dari 18. Kita bisa menentukannya dengan mencari bilangan apa saja yang jika dikalikan hasilnya 18, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor dari 24 dengan cara yang sama kita bisa peroleh 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dari kedua bilangan tersebut, yaitu 18 dan 24,
kita bisa menentukan faktor persekutuannya, yaitu bilangan yang sama pada kedua faktor dari bilangan tersebut, yaitu 1, 2, 3, 6. Dan biasanya kita menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 adalah 6. Contoh, Gupa memiliki 12 permen dan 18 coklat. Ia ingin membagikan permen dan coklat itu pada beberapa anak sehingga setiap anak mendapat jumlah yang sama. Berapa permen dan coklat yang masing-masing anak itu dapatkan? Nah, sekarang kita cari dulu faktor persekutuannya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Ini berarti ada 6 anak yang bisa diberikan permen dan coklat. Nah, masing-masing anak akan mendapatkan 12 permen dibagi 6 anak sama dengan 2 permen per anak, 18 coklat dibagi 6 anak sama dengan 3 coklat per anak. Jadi, masing-masing anak akan mendapatkan 2 permen dan 3 coklat. Nah, untuk bilangan-bilangan yang kecil, kita bisa langsung saja menguraikan kelipatan atau faktornya dengan cara yang saya contohkan di atas. Namun, untuk bilangan yang cukup besar, kita akan kerepotan jika harus menguraikannya. Untuk lebih mudah, kita diperkenalkan dengan yang namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima suatu bilangan yaitu penulisan bilangan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan primanya. Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima. Contoh, faktorisasi prima dari 70 adalah, kita bagi dulu 70-nya. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Sekarang dibagi 35-nya. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi faktorisasi dari 70 adalah 2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 7. Contoh kedua, faktorisasi prima dari 84. Dengan cara yang sama, kita memperoleh faktorisasinya adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7. Atau ditulis 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7. Nah, untuk menentukan KPK, aturannya adalah kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Jika ada yang sama, dipilih yang berpangkat terbesar. Jadi, KPK dari 70 dan 84 adalah 420. Untuk menentukan FPB, aturannya adalah kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, FPB dari 70 dan 84 adalah 14. Baik, segitu dulu untuk materi hari ini. Terima kasih.